Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Akilah. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial kepada kalian semua bagaimana cara mencari regresi berganda dengan menggunakan variabel dummy dengan menggunakan software SPSS. Nah, sebenarnya apa sih variabel dummy itu sendiri? Gampangnya, variabel dummy itu adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan data kualitatif pada suatu penelitian atau proyek. Nah, contohnya seperti jenis kelamin, dan dengan bagaimana caranya dengan menggunakan mengkodekan variabel-variabel tersebut menjadi angka 0 atau angka 1. Nah, kenapa harus angka 0 dan angka 1? Karena itu tuh bukan seperti angka 1 lebih besar daripada angka 0 atau sebaliknya, akan tetapi itu cuman kode atau kita bilang seperti saklar lampu on atau off-nya di dalam suatu data. Jadi kalau misalnya sebelumnya datanya itu kualitatif kan tidak dapat dibaca pada software. Nah, jadi kita ganti menjadi angka 0 dan ataupun angka 1. Jadi langsung aja kita lanjut ke tutorialnya. Jadi di data kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh jenis kelamin dan masa kerja terhadap gaji karyawan di suatu perusahaan. Jadi yang pertama ini saya ada mengambil variabel X-nya yaitu jenis kelamin, kemudian variabel X-nya juga ada masa kerja, dan ada variabel Y yaitu gaji karyawan. Di mana jenis kelamin itu yang laki-laki dikodekan menjadi 1 dan perempuan menjadi 0. Kemudian masa kerjanya yang kurang dari 5 tahun menjadi kodenya 0, dan yang lebih besar daripada masa kerjanya lebih daripada 5 tahun itu kodenya 1. Jadi langsung saja ke persamaannya, itu model regresi bergandanya itu Y sama dengan alfa ditambah beta X1 ditambah beta X2. Jadi persamaannya itu gaji karyawan sama dengan alfa ditambah beta jenis kelamin dan ditambah beta masa kerja. Yang pertama ada model regresi bagi laki-laki. Yang pertama ada model regresi bagi laki-laki dengan kode 1 yang sudah saya jelaskan tadi, dikali dengan 1 dan masa kerja kurang 5 tahun, kodenya 0. Ya. Jadi persamaannya itu gaji karyawan sama dengan alfa ditambah beta jenis kelamin dikalikan dengan 1 ditambah beta masa kerja dikalikan dengan 0. Kemudian ada yang model kedua, yaitu model regresi bagi laki-laki dengan kode 1 dan masa kerja lebih dari 5 tahun. Kodenya 1 tadi. Nah, persamaannya yaitu gaji karyawan sama dengan alfa ditambah beta jenis kelamin dikalikan dengan 1 ditambah beta masa kerja dikalikan dengan 1. Kemudian ada model regresi bagi perempuan. Yang pertama ada model regresi bagi perempuan dengan kode 0 tadi dan masa kerja kurang dari 5 tahun dengan kode 0. Persamaannya adalah gaji karyawan sama dengan alfa ditambah beta jenis kelamin dikalikan dengan 0 ditambah beta masa kerja dikalikan juga dengan 0. Kemudian model regresi yang kedua ada model regresi bagi perempuan dengan kode 0 dan masa kerjanya lebih daripada 5 tahun. Nah, persamaannya itu sama dengan alfa ditambah beta jenis kelamin dikalikan dengan 0 kemudian ditambah beta masa kerja dikalikan dengan 1. Nah, langsung saja, jadi data ini langsung dikopikan ke SPSS. Langsung saja dimasukkan datanya. Nah, kemudian di variabel view-nya ini dimasukkan nama variabelnya tadi. Yang pertama ada X1, kemudian X2,
dan Y. Desimalnya dijadikan 0, dan measure-nya jadi nominal, dan scale. Labelnya yang pertama tadi ada jenis kelamin, kemudian masa kerja, dan gaji karyawan. Nah, sekarang kita klik analyze, regression, linear. Jadi gaji karyawannya ini ke dependent, kemudian jenis kelamin dan masa kerja itu ke variable independent. Klik OK. Nah, yang pertama kita akan melihat dari tabel koefisiennya ini. Nah, dari hasil persamaan regresi ini kita membuat persamaannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada gaji karyawan sama dengan alfa ditambah beta jenis kelamin ditambah masa kerja. Jadi persamaannya itu adalah gaji karyawan sama dengan 5.017.000, yaitu dari sini, dari tabel koefisiennya yang di beta tadi, dikurang dengan 250.000 dari jenis kelamin, kemudian ditambah dengan masa kerjanya yaitu 1.483.000. Kemudian kita jadikan model regresi bagi laki-laki. Yang pertama ada model regresi bagi laki-laki dengan masa kerja kurang dari 5 tahun. Bentuk persamaannya itu ada gaji karyawan sama dengan alfa ditambah beta jenis kelamin dikali 1 tambah beta masa kerja dikali 0. Untuk hasilnya di sini gaji karyawan itu sama dengan 4.767.000. Kemudian yang kedua ada model regresi bagi laki-laki dengan masa kerja lebih dari 5 tahun. Untuk bentuk persamaannya itu gaji karyawan sama dengan alfa ditambah beta jenis kelamin dikali 1 ditambah beta masa kerja dikali 1. Jadi untuk gaji karyawannya ini bisa dilihat hasilnya itu 6.250.000 dengan cara 5.017.000 dikurang dengan 250.000 karena masa kerjanya tadi. Kemudian masa kerja ini dikali dengan 1 tadi, hasilnya tetap 250.000. Kemudian jenis kelamin tadi yang dikurang dengan jenis kelamin yang dikali dengan 1, yaitu 250, hasilnya tetap sama 250.000 ditambah dengan 1.483.000 yang merupakan masa kerja. Nah, itu juga dikalikan dengan 1, itu baru dapat hasilnya 6.250.000. Nah, untuk model regresi bagi perempuan, yang pertama ada model regresi bagi perempuan dengan masa kerja kurang dari 5 tahun. Bentuk persamaannya itu ada gaji karyawan sama dengan alfa ditambah beta jenis kelamin dikali dengan 0 ditambah beta masa kerja dikali dengan 0. Nah, hasilnya di sini gaji karyawan sama dengan 5.017.000. Model kedua itu ada model regresi bagi perempuan dengan masa kerja lebih dari 5 tahun. Yaitu bentuk persamaannya gaji karyawan dikurang alfa ditambah beta jenis kelamin dikalikan dengan 0 ditambah beta masa kerja dikalikan dengan 1.
hasilnya itu 6.500.000. Nah, kemudian kita melihat tabel model summary. Ini adalah hasil output tadi ya. Sesuai dengan model summary-nya tadi itu, kita bisa dapat melihat nilai adjusted F-square-nya sebesar 0,620 atau 62%. Jadi nilai koefisien dari determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yaitu masa kerja dan jenis kelamin itu mampu menjelaskan variabel terikat yaitu gaji karyawan tadi sebesar 62%. 62,0%. Sedangkan sisanya yaitu 38,60% itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Kemudian kita akan melihat dari sisi tabel ANOVA-nya yang ini, yaitu hasil uji F yang ini. Jadi sesuai dengan nilai F hitung sebesar 8,331 dengan tingkat signifikasi 0,014 yaitu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu masa kerja dan jenis kelamin itu secara bersama-sama atau secara simultan itu berpengaruh signifikan terhadap variabel independen sendiri yaitu gaji karyawan. Kemudian dari outputnya tadi kita juga dapat mengetahui uji T-nya dari tabel koefisiennya itu. Dari tabel koefisien yang ini. Jadi nilai T hitung dari variabel jenis kelamin sebesar 0,574 dengan nilai signifikan dengan 0,584 itu lebih besar dari 0,05. Artinya variabel jenis kelamin tidak berpengaruh secara parsial terhadap gaji karyawan. Kemudian nilai T hitung variabel masa kerja yaitu sebesar 3,405 dengan nilai signifikan 0,011 yang merupakan lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel masa kerja ini berpengaruh secara parsial terhadap gaji karyawan. Jadi dapat disimpulkan dari data saya ini merupakan dapat disimpulkan bahwa masa kerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap gaji karyawan. Sementara jenis kelamin tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam model penelitian ini. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai regresi berganda variabel dummy dengan topik pengaruh jenis kelamin dan masa kerja terhadap gaji karyawan di suatu perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.